Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah salat duhur rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-506 pada bab Fadlil Ju' wa Khushunatil 'Aish. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Muttafaqun alaihi. Qala ahlul lughati wal gharib, makna qutan ay ma yasuddur ramaq. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma, ya Allah, ij'al rizqa ali Muhammadin qutan. Jadikan rizki keluarga Muhammad qutan. Qut menurut Ibn Ali Al-Farisi dalam Mu'jam Maqayisil Lughah, qaf wal waw wa ta aslun sahihun yadullu ala al-imsak wal hifz wal qudrah ala syai'. Kata qut itu terdiri dari 3 huruf, qaf, waw, ta. Kata yang terdiri dari qaf, waw, dan ta itu menunjukkan satu imsak, menahan. Wal hifz, melindungi atau menjaga. Wal qudrah ala syai', kekuasaan atau kekuatan untuk melakukan sesuatu. Lalu kata qut itu digunakan untuk menunjuk makanan yang bisa memberi kekuatan. Atau qut itu adalah makanan pokok. Kenapa makanan pokok itu disebut qut? Karena dia menjaga kekuatan atau memberikan kekuatan. Di sini kata Imam An-Nawawi, ahlul lughah wal gharib, ahli bahasa dan ahli tentang kata-kata yang unik dalam bahasa Arab mengartikan qut itu adalah ma yasuddur ramaq. Qut itu adalah sesuatu yang menghalangi, yasud menghalangi, ar-ramaq. Ramaq itu adalah detik-detik terakhir dari kehidupan. Artinya yasuddur ramaq, melindungi dari kematian. Ma yasuddur ramaq artinya sesuatu yang membuat orang hidup, terhindar dari kematian. Nah, jadi ini yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk
keluarganya. Siapa yang dimaksud dengan Alu Muhammad? Alu Muhammad itu tentunya yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua istri-istrinya. Kemudian yang ketiga anak dan cucunya. Kemudian juga para ulama menyebutkan Alu Muhammad itu adalah orang-orang mukmin secara khusus dari Bani Hashim. Ya, Banu Hashim, kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, jadi Hashim itu kakek kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua keturunan Hashim itu yang beriman dari mereka termasuk dalam kata Al. Ada lagi yang mengatakan di samping Hashim juga, di samping Bani Hashim juga Banu Muttalib. Muttalib itu saudara Hashim. Dan Bani Muttalib serta Bani Hashim inilah dua kabilah yang melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Dan kedua kabilah inilah yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang Quraisy mengembargo Rasulullah. Rasulullah bersama orang-orang yang beriman dikucilkan di Syi'ab, ya, di Syi'ab Amir, di sebuah tempat antara dua gunung. Dan orang-orang Quraisy tidak membolehkan semua orang yang ada di Makkah untuk berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Maka merekalah yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW. Alhasil, pelajaran bagi kita, Rasulullah SAW dalam kehidupannya tentunya kehidupan yang berat. Rasulullah SAW mengemban amanah untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya, baik umat yang ada pada saat itu ataupun umat yang ada di masa yang akan datang, termasuk kita sekarang. Tugas yang berat itu tentunya perlu dukungan. Dukungan apa? Dukungan tenaga, dukungan pikiran, dukungan harta, dukungan dari orang-orang yang dekat dengannya yang bisa memberikan perlindungan kepadanya. Kemudian juga dukungan apa-apa yang bisa membuatnya bertahan menghadapi segala macam tantangan di medan dakwah yang tidak sembarang orang bisa melakukannya. Dan seandainya Rasulullah SAW membutuhkan atau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberi segala macam fasilitas yang membuatnya merasa aman, nyaman, dan tentram dalam menghadapi, dalam mengemban tugasnya ini, maka itu satu hal yang wajar. Satu hal yang wajar bagi Rasulullah SAW kalau beliau mau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta segala apa yang dibutuhkannya. Tapi beginilah Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kehidupannya, kehidupan keluarganya, istri-istri dan anak-anaknya adalah rizki yang mencukupi dirinya
sebatas untuk bisa hidup. Rizki yang mencukupi dirinya dan keluarganya sebatas bisa mempertahankan hidup. Makanan, minuman, pakaian, dan hal-hal yang lain yang dibutuhkannya, tempat tinggal, rumah, dan lain sebagainya, itu yang diminta oleh Rasulullah SAW, hal-hal yang sederhana yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga tidak menjadi orang fakir miskin yang meminta-minta. Dengan qut yang diminta ini, Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menjadikannya manusia yang dikalahkan oleh kebutuhan, dikuasai oleh keinginan, sehingga selalu mengharap-harap dan meminta-minta kepada orang lain. Kemudian juga di sisi lain Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diberi sesuatu yang berlebihan. Karena yang berlebihan itu bisa melalaikan, bisa melupakan dari tugasnya sebagai seorang nabi. Kemudian juga kalau diberi terlalu banyak, itu akan menjadi beban. Semakin banyak harta yang dimiliki, semakin berat tanggung jawab, dan semakin banyak pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Seorang manusia, seorang hamba tidak akan bergeser di hari kiamat itu kecuali ditanya dengan 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi bima abnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa, wa an syababihi bima ablah, dan waktu mudanya digunakan untuk apa, kemudian wa an ilmihi fima amila fi, tentang ilmunya apa yang ia amalkan darinya. Kemudian yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia nafkahkan, kemana ia belanjakan. Semakin banyak maka akan semakin banyak pertanyaan. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Makanya beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki yang cukup untuk menjadikan dirinya tidak menjadi orang yang meminta-minta dan tidak mendapatkan harta berlebihan yang membuatnya lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada tugasnya sebagai seorang nabi. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan dalam kehidupan kita selalu berpikir, jangan selalu berpikir ingin kaya, karena tidak mesti dengan kekayaan kita bahagia. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala rizki yang mencukupi dan sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit alhamdulillah, sedang alhamdulillah, banyak alhamdulillah, yang semuanya menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, ibadah, amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi
yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.